Film dibuka dengan seorang mantan atlet tinju berbadan besar bernama Gicheol yang datang ke sebuah restoran sambil menenteng piala. Saat tiba, tanpa basa-basi, dia langsung menghampiri meja teman-temannya yang sedang makan malam bersama seorang wasit, lalu mengumumkan bahwa dia akan berhenti bermain tinju. Gicheol juga menegaskan bahwa dia tahu wasit tersebut bermain curang saat pertandingan anak-anak didiknya beberapa waktu lalu dan menerima suap dari pihak lawan. Mendengar Gicheol berbicara dengan nada pertantang petenteng, seniornya pun marah. Namun Gicheol nggak peduli karena dia cuma mau membela anak-anaknya yang dicurangi. Karena kejadian itu, Gicheol dianggap membuat onar dan akhirnya dikeluarkan dari asosiasi tinju. Sampai dia harus pergi keluar kota yang cukup jauh demi bisa menyambung hidup dan bekerja sebagai guru olahraga di sebuah SMA. Dalam perjalanan menuju ke sana, kesialan datang ketika ban mobilnya tiba-tiba meledak, membuatnya terpaksa menepi dan menelpon bengkel. Saat berhenti di pinggir jalan, dia sempat melihat papan pengumuman tentang hilangnya seorang anak SMA bernama Han Soyeon. Namun karena hanya merasa sebagai orang yang kebetulan lewat, Gicheol gak terlalu menanggapi hal tersebut. Setibanya di bengkel, perhatian Gicheol tertuju pada seseorang perempuan yang sedang dibully oleh beberapa perempuan lain di seberang jalan. Awalnya dia nggak terlalu peduli, tetapi ketika melihat perempuan itu berani melawan, Gicheol akhirnya mendekat dan mencoba melerai dengan menyuruh mereka berhenti dan pulang ke rumah masing-masing. Namun bukannya mereda, mereka justru berbalik melawan dan mengusir Gicheol agar nggak ikut campur dalam urusan mereka. Aduh, anak kecil kok udah main bully-bulian. 싸우지들 말고 얼른 집에 가. 어? 짜증나게 하지 말고. Gicheol akhirnya meninggalkan anak-anak itu dan bertemu dengan teman lamanya, sebut saja Johnny. Johnny, yang kini bekerja sebagai polisi. Gicheol sempat mengatakan bahwa menurutnya anak-anak remaja di kota ini terasa cukup menyeramkan. Di sisi lain, perempuan yang tadi dibully yang diketahui bernama Yojin terlihat berjalan menuju rumah seorang nenek yang tinggal seorang diri sambil membawakan makanan. Ternyata nenek tersebut adalah keluarga dari Han Soyeon, siswi yang sebelumnya dinyatakan hilang. Yojin sendiri merupakan sahabat dekat Soyeon yang harus terus berusaha melakukan berbagai cara untuk menemukan keberadaan temannya itu. Meski sudah melapor ke polisi, hingga saat ini belum ada tuh perkembangan berarti yang membuat Yojin semakin terpukul dan sedih. Dia menduga bahwa geng pembuli di sekolahnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya sahabatnya. Sementara itu, di tempat lain, Gicheol yang sedang berlatih tinju tiba-tiba mendengar suara perempuan yang terdengar seperti meminta pertolongan. Dia mencoba mencari sumber suara itu dari atas rumahnya dan melihat seorang perempuan yang sedang diculik tanpa ada satupun tetangga yang peduli. Perempuan tersebut kemudian dibawa ke sebuah tempat dan terlihat dihajar dengan brutal. Sementara seorang pria tampak melaporkan kejadian itu kepada seseorang yang diduga sebagai bosnya. Pada malam harinya, saat Yojin dalam perjalanan pulang, terlihat seorang pria mencurigakan yang terus mengikutinya dari belakang dan bahkan mengintainya hingga ke dalam bus yang dia naiki. Keesokan harinya, Gicheol akhirnya memulai pekerjaannya sebagai guru olahraga di sebuah SMA yang dikenal sebagai sekolah buangan. Dan di hari pertamanya, itu dia juga mendapat tugas tambahan untuk membantu menagih uang SPP dari siswa-siswa yang menunggak. Saat Gicheol mulai menjalankan tugasnya, dia ditegur oleh seorang guru senior yang menjelaskan bahwa menagih uang SPP di sekolah ini bukanlah
hal yang mudah. Guru tersebut juga memberitahu bahwa waktu terbaik untuk menagih adalah saat jam makan siang. Tanpa membuang waktu, GCO langsung menuju kantin dan mulai mencari satu persatu murid yang menunggak. Namun dia segera menyadari bahwa tugas ini nggak mudah, karena sebagian besar murid di sana memiliki akhlak yang sangat baik. Hingga akhirnya Gicheol bertemu dengan Yojin yang ternyata juga sudah menunggak uang SPP selama berbulan-bulan. Dia pun langsung menagih dan menjelaskan bahwa Yojin gak akan bisa mengikuti ujian kelulusan jika tunggakan tersebut nggak dibayar. Namun sama dengan yang lain, Yojin justru menjawab dengan ketus. Gicheol mengatakan bahwa Soyeon juga memiliki tunggakan sejak tahun lalu. Dan hal itu justru membuat Yojin kesal hingga memperingatkan Gicheol agar nggak sembarangan menyebut nama sahabatnya tersebut. 그 이번 학기 공납금 안 냈더라. 43만 2,600원. 작년부터 107만. 예? Saat kembali ke ruang guru, Gicheol melihat Yojin sedang berdebat dengan wali kelasnya karena dilarang menempelkan poster tentang hilangnya Soyeon di mading sekolah. Yojin terlihat sangat marah karena merasa pihak sekolah nggak peduli dan justru menganggap Soyeon kabur dari rumah. Bukan menjadi korban penculikan, nggak lama setelah itu, ketika Gicheol pergi ke toilet, dia sempat melihat seorang guru laki-laki keluar dari toilet perempuan. Namun karena masih baru di sekolah tersebut, dia memilih untuk nggak terlalu memikirkan hal itu. Dari jendela kamar mandi, dia kemudian melihat Yojin memanjat pagar dan kabur dari sekolah. Saat jam pulang sekolah, Gicheol masih berusaha menagih uang SPP dengan rencana mendatangi rumah para murid. Namun di tengah perjalanan di pusat kota yang cuacanya sangat panas, dia justru berhenti untuk makan dan bermain mesin capit boneka. Di sisi lain, Yojin yang sedang mencari sebuah alamat kebetulan melihatnya dan hanya geleng-geleng menganggap bahwa Gicheol adalah guru yang paling aneh, sama seperti guru-guru lainnya. Setelah selesai, di sebuah persimpangan jalan, Gicheol melihat kerumunan orang yang sedang mendengarkan kampanye dari calon wali kota yang tengah mengumbar janji-janji palsu. Cikiwir! Saat memperhatikan suasana itu, dia melihat Yojin tampak sibuk mencari alamat sambil membawa brosur orang hilang. Hingga akhirnya, Yojin menemukan tempat yang diduga sebagai lokasi kerja Soyeon dan tanpa ragu mencoba masuk ke bangunan yang terlihat seperti bar melalui pintu belakang. Dari kejauhan, Gicheol memperhatikan gerak-geriknya. Begitu masuk, Yojin yang terlihat kebingungan langsung dihampiri oleh 3 pria berbadan biasa saja. Namun alih-alih takut, dia justru menanyakan apakah mereka pernah melihat Soyeon. Menyadari situasinya berbahaya, Gicheol segera masuk untuk membawanya keluar. Tetapi Yojin yang panik malah berlari ke lantai atas dan memicu keributan. Melihat para pria itu mulai bersikap kasar pada muridnya dan menghajar salah satu dari mereka, lalu membawa Yojin keluar dari tempat tersebut. Saat sudah berada di luar, Yojin justru marah karena merasa dibawa keluar. Padahal di dalam tadi ada seseorang yang mengenali foto Soyeon meski dengan nama yang berbeda. Dia juga mengatakan bahwa Yojin bisa menceritakan semuanya dan dia bersedia membantu menyelidiki. Namun Yojin yang sudah terlanjur menganggap Gicheol sama seperti guru lainnya menyuruh berhenti berpura-pura peduli. Di tengah perdebatan itu mereka bertemu dengan seorang perempuan dan langsung menanyakan tentang Soyeon. Tetapi perempuan tersebut mengaku nggak tahu apa-apa tuh saya mah dan hanya menyarankan mereka untuk menemui seseorang yang dipanggil madam. 그냥 나한테 얘기해, 나한테. 내가 관심 있는 척 하지 말고 이슬 언니가 더 잘 알고. Karena hari udah malam, Gicheol akhirnya mengantarkan Yojin pulang. Namun di sepanjang perjalanan, Yojin masih terus menanyain soal tempat kerja Soyeon. Karena jawaban Gicheol terasa seadanya. Yojin kembali menegaskan bahwa sejak awal dia yakin Gicheol gak benar-benar ingin membantunya. Merasa kesal, Yojin meminta diturunkan di pinggir jalan dan bersikeras pulang sendiri. Hingga akhirnya Gicheol membiarkannya pergi. Saat Yojin berjalan sendirian di bawah jembatan, terlihat sebuah mobil hitam mencurigakan yang seolah mengintainya. Dan benar aja, ketika mobil itu mendekat, seseorang langsung keluar dan mengejarnya hingga berhasil menyekapnya. Di sisi lain, Gicheol baru menyadari bahwa ponsel Yojin tertinggal di mobilnya, sehingga dia segera putar balik untuk mencarinya. Dan beruntung, Gicheol tiba tepat waktu sebelum Yojin dibawa masuk ke dalam mobil si penculik. Lalu dengan cepat menyelamatkannya dan membawa Yojin ke rumah sakit dengan didampingi oleh polisi.
Saat berada di sana, Gicheol melihat bagaimana polisi meremehkan percobaan penculikan yang dialami Yojin. Hal itu membuatnya mendatangi Johnny dan menyampaikan bahwa respon tersebut sangat nggak menyenangkan. Johnny kemudian menjelaskan bahwa di masa kampanye seperti sekarang, banyak kasus harus ditangani secara diam-diam. Ia juga mengatakan bahwa laporan Yojin sebenarnya belum bisa diproses karena belum ada surat resmi dari keluarga Soyeon, sehingga secara prosedur belum bisa ditindaklanjuti. Di akhir percakapan, Johnny memperingatkan Gicheol agar nggak terlalu ikut campur jika ingin hidup dengan tenang di kota ini. 일도 대충대충 하는 것 같은데. 아니 안 하시는 게 좋아요. Keesokan harinya, Gicheol memutuskan untuk datang ke rumah Soyeon dan menemui neneknya, guna meminta surat pernyataan resmi agar laporan hilangnya Soyeon bisa diproses. Setelah itu, dia langsung menemui Johnny untuk menyerahkan surat tersebut. Namun Johnny justru kembali menyarankan agar Gicheol nggak terlibat lebih jauh. Mendengar hal itu, Gicheol merasa kesal dan memperingatkan Johnny untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setibanya di sekolah, Gicheol mencoba membicarakan soal hilangnya Soyeon dengan wali kelas. Namun seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Yojin, para guru di sana nggak peduli dan justru menganggap Soyeon sebagai murid bermasalah yang kemungkinan kabur dari rumah karena urusannya sendiri. Mendengar hal itu, seorang guru senior langsung mengajak Gicheol keluar ruangan untuk menenangkannya. Lalu menjelaskan bahwa semester lalu juga ada murid yang nggak masuk cukup lama karena mengikuti audisi menjadi penyanyi di Seoul, dan semuanya baik-baik aja kok. Di akhir percakapan, guru senior itu menyarankan agar Gicheol sebaiknya fokus saja pada tugasnya menagih uang sekolah. Setelah percakapan itu, Yojin menghampiri Gicheol dan meminta ditemani untuk bertemu dengan Madam. Namun Gicheol menolak dengan alasan bahwa dia udah membuat laporan ke polisi dan sebaiknya menunggu pihak berwenang yang menangani. Mendengar jawaban tersebut, Yojin kembali ngambek dan mengatakan bahwa dia kecewa karena nggak ada satupun orang yang benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Soyeon seperti dirinya. Lalu pergi begitu aja. 동네 경찰에 얘기해봐야 소용없어요. 선생님은 좀 다를 거라고 생각했어요. Di sisi lain, saat Yojin sedang menyendiri, dia dihampiri oleh seorang guru populer bernama Kim yang mencoba menanyakan apa yang sedang membuatnya sedih belakangan ini. Gicheol yang sudah pusing dengan kasus hilangnya Soyeon mendapati beberapa murid yang merokok di toilet sekolah. Tanpa ragu, dia langsung masuk ke toilet perempuan dan menyuruh mereka keluar serta menyerahkan rokok yang mereka bawa. Namun setelah situasi mereda, saat memeriksa salah satu bilik kamar mandi, Gicheol justru menemukan sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di dalamnya. Nggak lama kemudian, Gicheol dipanggil ke ruangan wakil kepala sekolah. Awalnya dia berniat melaporkan temuan kamera tersebut. Namun wakil kepala sekolah justru lebih menanyakan alasan Gicheol melaporkan hilangnya Soyeon ke polisi secara resmi. Gicheol pun dimarahi dan diperingatkan agar gak membuat masalah, apalagi di masa kampanye seperti sekarang. Melihat respon tersebut, Gicheol akhirnya mengurungkan niatnya untuk membahas soal kamera dan memilih menyelidikinya sendiri. Dari hasil penyelidikannya, diketahui bahwa kamera tersebut dipasang oleh Kim. Sore harinya, Kim yang dikenal sebagai guru tampan memang terlihat dekat dengan para siswi yang sering memberinya hadiah. Saat Kim keluar ruangan, Gicheol memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke ruang guru dan mengakses laptopnya. Dan di sana dia melihat pesan dari Yojin yang berencana pergi bersama Kim. Nggak hanya itu loh, Gicheol juga menemukan percakapan antara Kim dan Soyeon sebelum Soyeon menghilang, yang menunjukkan bahwa Kim adalah orang yang menjemputnya terakhir kali. Setelah mengetahui hal tersebut, Gicheol segera menghubungi Yojin yang saat itu sedang bersama Kim. Awalnya Yojin mengabaikan panggilan itu, namun Gicheol kemudian memberitahu bahwa Kim adalah guru cabul yang memasang kamera di toilet perempuan dan juga orang yang menjemput Soyeon sebelum dia menghilang. Mendengar hal itu, Yojin akhirnya merespon dan memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju rumah Kim. Tanpa menunggu lama, Gicheol pun langsung bergegas
keras menyusul mereka. Dalam perjalanan, Yojin yang melihat gantungan berbentuk kupu-kupu langsung bertanya apakah itu hadiah dari Soyeon, dan Kim mengakui bahwa benda itu memang pemberian darinya. Mendengar hal itu, Yojin terus mendesak dan menanyakan apakah Kim mengetahui sesuatu tentang Soyeon. Namun karena terus ditanya, Kim justru kehilangan kesabaran, membentaknya dengan keras hingga memukulnya sampai pingsan. Setibanya di rumah, Kim kemudian mengikat tangan dan kaki Yojin serta melakban mulutnya. Saat Yojin mulai sadar, Kim bersikeras bahwa dia nggak tahu apa-apa soal hilangnya Soyeon dan nggak ingin membahasnya lagi. Tetapi ketika Yojin menemukan handphone milik Soyeon di dalam lemari, situasi semakin memanas karena Yojin menatap Kim dengan tatapan menuduh. 혹시 수연이가 준 거예요? 우리 수연 얘기 그만할까? 그런 눈으로 보지 마. Di saat yang bersamaan, Icheol datang dan menggedor pintu, langsung membuat Kim panik hingga berusaha menyeret Yojin untuk disembunyikan. Namun Icheol berhasil mendobrak masuk tepat waktu dan langsung menghajarnya. Setelah Yojin berhasil diselamatkan, Icheol langsung menginterogasi Kim dengan penuh emosi dengan tindakannya sebagai guru yang cabul sekaligus upaya penculikan terhadap Yojin. Ketika menemukan ponsel milik Soyeon di rumah tersebut, Icheol langsung mempertanyakan keterlibatan Kim dalam kasus hilangnya Soyeon. Dalam kondisi terdesak, Kim akhirnya menjelaskan bahwa pada suatu malam Soyeon pernah menelepon dan minta dijemput. Dan saat itu dia melihat kondisi Soyeon sudah penuh luka. Gak lama kemudian Soyeon menerima telepon yang memintanya untuk diturunkan di pinggir jalan karena gak ada orang lain yang menjemputnya. Kim sempat pergi tuh, namun karena merasa gak tenang dia kembali ke lokasi tersebut. Tetapi Soyeon udah gak ada. Saat mencoba mencari sekitar tempat itu, termasuk ke kamar mandi, Kim hanya menemukan ponsel Soyeon yang sudah rusak. Gak lama setelah itu seorang polisi datang ke rumah Kim karena Yojin sebelumnya telah melaporkan pencobaan penculikan yang dialaminya. Saat berada di kantor polisi, Icheol mencoba mendesak agar pihak kepolisian menindaklanjuti kasus hilangnya Soyeon berdasarkan petunjuk yang didapat dari Kim. Namun respon yang diberikan justru terkesan arogan dan Icheol diminta untuk gak ikut campur serta segera pergi. Di luar kantor, Johnny menemuinya dan menjelaskan bahwa laporan penculikan Yojin sudah diterima dan akan segera diinvestigasi, sehingga Icheol nggak perlu terlalu ikut campur. Saat Icheol menanyakan perkembangan kasus Soyeon, Johnny hanya mengatakan bahwa penanganan kasus orang hilang bukan bagiannya. 너 실종 접수했어? 코치님 이게요. 얘네들 진짜 왜 이러냐? Sementara itu di dalam, Kim sedang diinterogasi terkait kamera tersembunyi dan dari sini mulai terlihat bahwa beberapa polisi memiliki keterkaitan dengan kasus hilangnya Soyeon. Mereka bahkan melaporkan kepada atasan bahwa Icheol telah menemukan ponsel milik Soyeon yang membuat mereka khawatir karena kasus tersebut mulai sulit untuk ditutupi. Situasi ini ternyata nggak hanya melibatkan pihak kepolisian, tetapi juga calon wali kota yang terlihat marah besar hingga menampar sosok yang diduga sebagai bos Soyeon setelah menerima kabar tersebut. Di sisi lain, di sekolah, seorang guru memberitahu bahwa Kim sedang menjadi sorotan berita karena diduga terlibat dalam hilangnya Soyeon sekaligus kasus pelecehan. Mengetahui hal itu adalah tindakan Yojin, Icheol langsung menemuinya dan mencoba memperingatkan agar dia lebih fokus pada sekolah serta berhenti sejenak mencari Soyeon demi keselamatannya. Namun Yojin tetap gak menghiraukannya. Setelah percakapan itu, Icheol dipanggil langsung oleh calon wali kota yang secara gak langsung memintanya berhenti mengajar dan meninggalkan kota tersebut agar gak lagi ikut campur dalam berbagai urusan. Sementara itu, Yojin tetap berusaha membagikan brosur orang hilang kepada siapapun yang ditemuinya dengan harapan ada seseorang yang mengetahui keberadaan Soyeon. Icheol yang masih bingung harus pergi kemana setelah semua yang terjadi, tiba-tiba menerima telepon dari Johnny mengabarkan bahwa Soyeon sudah ditemukan, namun dalam keadaan gak bernyawa. Icheol langsung menuju TKP dan melihat jasad Soyeon yang sedang dievakuasi. Gak lama kemudian, Yojin juga mendengar kabar itu datang dan berusaha mendekat. Dan saat melihat gelang kupu-kupu yang biasa dipakai Soyeon, dia langsung menangis terseduh-seduh. Setelah proses evakuasi selesai, Johnny secara nggak sengaja mendengar percakapan beberapa polisi yang berencana memalsukan pelaku dan mengamankan orang pertama yang melapor.
Nggak tahan dengan situasi tersebut, Joni akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan diam-diam mengambil ponsel milik Soyeon dari laci seniornya. Namun sayangnya aksi itu terekam oleh CCTV dan diketahui oleh rekan-rekannya. Di sisi lain, calon wali kota terlihat menemui Kapolri dan menekannya untuk segera membereskan kasus ini tanpa menyeret namanya. Bahkan sampai mengungkit bahwa jabatan tersebut ada karena pengaruhnya dan bisa dicabut kapan saja jika Kapolri gak mengikuti perintahnya. Sementara itu, di tempat servis HP, Joni akhirnya berhasil membuka HP milik Soyeon, melihat daftar panggilan terakhirnya, dan Joni akhirnya menyampaikan informasi tersebut kepada Gi Cheol dan mengatakan kalau panggilan terakhir Soyeon adalah kepada Madam dan bosnya. Namun tepat setelah telepon ditutup, dua rekan polisi Joni tiba-tiba datang dan langsung menghajar Joni di tempat. Tanpa membuang waktu, Gi Cheol langsung mendatangi bar tempat Soyeon bekerja untuk mencari Madam. Saat berhasil menemukannya, Gi Cheol langsung menanyakan keberadaan Soyeon. Namun awalnya Madam mengaku nggak tahu apa-apa atuh saya mah. Setelah Gi Cheol mengatakan bahwa Soyeon sudah meninggal dan nggak ada lagi alasan untuk menutupinya, Madam akhirnya mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menjelaskan bahwa Soyeon bekerja di bar tersebut sebagai wanita penghibur dan malam itu harus melayani seorang komisaris yang sedang minum-minum bersama calon wali kota. Saat berada di kamar mandi, Soyeon sempat bertemu dengan calon wali kota tersebut dan mengenalinya sebagai pemilik sekolah tempat dia bersekolah. Lalu memohon bantuan agar bisa pulang lebih awal karena neneknya sakit. Namun sebelum calon wali kota sempat merespon, komisaris sudah lebih dulu membawanya ke kamar dan calon wali kota nggak bisa berbuat banyak selain memarahi anak buahnya karena memperkerjakan siswi dari sekolahnya sendiri. Namun di dalam kamar, Soyeon justru melukai komisaris tersebut dan melarikan diri. Bosnya yang marah kemudian mengancam akan menyakiti neneknya jika Soyeon nggak kembali. Dan sejak saat itu, Soyeon juga nggak pernah terlihat lagi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Gi Cheol langsung memanggil bos Soyeon untuk meminta penjelasan. Tetapi tanpa banyak bicara, anak buahnya justru langsung menyerang Gi Cheol karena diserang lebih dulu. Gi Cheol akhirnya terpaksa melawan dan kembali menunjukkan kemampuannya sebagai mantan atlet tinju. Setelah berhasil mengalahkannya, bos Soyeon itu nggak punya pilihan selain menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia mengaku bahwa yang menghabisi Soyeon bukanlah mereka. Karena pada malam saat dia pergi menjemput Soyeon, dia sempat mencarinya hingga ke dalam bilik kamar mandi. Namun ketika membuka bilik terakhir, dia justru menemukan Soyeon sudah dalam keadaan nggak berdaya karena disekap oleh guru Kim. Dari situ terungkap bahwa cerita yang sebelumnya disampaikan Kim hanyalah kebohongan. Dan fakta lain yang lebih mengejutkan adalah Kim ternyata merupakan anak dari calon wali kota tersebut. Setelah keluar dari bar, Gi Cheol dihubungi oleh Joni yang sudah sadar dan memberitahukan bahwa Kim telah dibebaskan secara tiba-tiba. Di sisi lain, Kim ternyata sudah menculik Yojin dan membawanya ke sebuah ruangan tersembunyi untuk melampiaskan niat bejatnya. Dalam perjalanan, Gi Cheol juga menerima telepon dari ibu Yojin yang mengatakan bahwa Yojin gak ada di rumah sakit dan gak diketahui keberadaannya. Mendengar hal itu, Gi Cheol langsung menuju rumah Kim, namun gak menemukan siapapun di sana. Sementara itu, saat Kim hendak melakukan aksinya, ayahnya datang dan membuat Kim buru-buru menyembunyikan Yojin di dalam lemari. Ayahnya kemudian meminta Kim segera pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus yang menjeratnya. Namun Kim menolak dan langsung menyulut emosi ayahnya. Dari percakapan itu, terungkap bahwa pada malam kejadian, Soyeon sebenarnya belum tewas di tangan Kim, melainkan dihabisi oleh calon wali kota tersebut demi menutupi kasus anaknya. Pengakuan itu tanpa sengaja didengar oleh Yojin, yang akhirnya dari sini akhirnya jelas kenapa kasus Soyeon berusaha ditutupi setengah mati. Setelah itu, ayahnya kembali meluapkan amarahnya dengan menghajar Kim karena dianggap nggak tahu diri. Di tengah kejadian tersebut, dia sempat mendengar suara dari dalam lemari dan mencoba membukanya. Namun urung dilakukan karena dia menerima telepon dan langsung pergi meninggalkan rumah. Setelah ayahnya pergi, Kim kembali mencoba melakukan
melakukan perbuatan bejatnya kepada Yojin. Namun Yojin sempat melawan dengan menyemprotkan piloks ke arah mata Kim. Karena seluruh rumah sudah terkunci, Yojin gak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bersembunyi sambil pasrah apa yang akan terjadi padanya. Kim bahkan sengaja memecahkan gelas-gelas di ruangan agar Yojin kesulitan untuk melarikan diri. Saat Kim berhasil menemukannya, Yojin berusaha melarikan diri namun terluka parah akibat kena banyak serpihan kaca. Yojin hampir kehilangan kesadaran, namun beruntungnya Gi Cheol datang tepat waktu. Nggak lama kemudian Kim muncul dari belakang dan langsung menusuk Gi Cheol menggunakan gunting. Tetapi tanpa ragu, Gi Cheol membalas dan menghajarnya habis-habisan. Apa nih kau dek? Setelah berhasil melumpuhkan Kim, Gi Cheol segera membawa Yojin ke rumah sakit dengan sisa tenaga yang dia miliki. Di saat yang bersamaan, calon wali kota terlihat sedang menyaksikan hasil perhitungan suara yang menunjukkan dirinya unggul. Setibanya di rumah sakit, Gi Cheol melihat berita yang mengumumkan bahwa calon wali kota tersebut memenangkan pemilihan dan akan segera dilantik. Merasa bahwa semua belum benar-benar selesai, Gi Cheol memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan langsung melaju untuk menabrak mobil calon wali kota yang baru saja keluar merayakan kemenangannya. Dengan cara itu, dia berharap gak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah tabrakan terjadi, Gi Cheol keluar dari mobilnya dan memastikan bahwa calon wali kota nggak bisa kabur hingga pihak kepolisian datang untuk menangkapnya. Setelah semua kejadian tersebut, berita mengenai kasus pembunuhan Soyeon yang melibatkan para pejabat pun menyebar luas ke seluruh negeri. Sementara itu, Gi Cheol harus kembali meninggalkan kota tersebut untuk mencari cara melanjutkan hidupnya. Dan sebelum pergi, dia sempat meninggalkan sebuah hadiah kecil untuk Yojin yang akhirnya sadar setelah beberapa hari koma. Dan film ini pun berakhir. Di film ini, yang tertinggal bukan hanya misteri yang terungkap, tapi juga satu kenyataan pahit bahwa kejahatan bisa tumbuh subur di tempat di mana orang-orang memilih untuk nggak peduli. Film ini menunjukkan bahwa kadang musuh terbesar bukan hanya pelaku, tapi lingkungan yang membiarkannya terjadi. Ada satu kutipan nih dari Martin Luther King Jr. yang sangat relevan maksudnya. Pada akhirnya, kita nggak akan mengingat kata-kata musuh kita, tapi diamnya teman-teman kita. Dalam konteks film ini, kalimat itu terasa nyata, bukan hanya pelaku yang menyakitkan, tapi juga orang-orang yang tahu tapi memilih untuk diam. Karena disitulah kejahatan benar-benar menang, bukan saat dilakukan tapi saat dibiarkan. Siap, bab, izin bos. Gila, kata-katanya keren banget tuh dari Martin Luther King Jr. Nah, kalau menurut kalian gimana sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film seru lainnya. See you next time and goodbye.